Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Buat teman-teman yang belum kenal, Nicholas Kurniawan itu biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Mohon maaf agak lemes dikit karena kita baru selesai impor, baru ya sekarang udah terang gitu ya, udah sampai jam setengah 7 pagi nih dari kemarin kita imporan, tapi belum selesai perjuangan. Kita langsung YouTubean gitu karena ya masih muda, harus semangat terus gitu, harus punya selain optimisme harus punya daya juang dan perseverance. Oke, jadi pada episode kali ini masih ada kaitannya dengan perseverance juga. Kita ingin membahas satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman saya. Bagaimana tren ikan hias di tahun 2023? Karena video ini dibuat di akhir tahun 2022. Banyak orang yang dipenuhi kecemasan, kegelisahan, bahkan ketakutan 2023 ini akan jadi tahun resesi, jadi tahun yang penuh ketidakpastian, apalagi untuk ikan hias yang notabene itu bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Bagaimana tren ikan ke depannya gitu ya. Jadi saya pengen menjawab. Yang pertama, tren itu naik atau turun itu tergantung kita itu punya optimisme atau tidak gitu. Jadi seringkali orang merasa market turun, padahal saya selalu yakin dan saya selalu ulang-ulang bahwa yang namanya market itu tidak pernah turun. Yang turun itu semangat juang kita, daya juang kita. Kalau kita turun, kita lemes, ya tidak heran penjualan kita juga menurun gitu. Kalau masyarakat Indonesia semuanya ditakut-takutin dan mereka semua ketakutan akan resesi, akhirnya mereka tidak berani spending, akhirnya mereka tidak berani beraktivitas, tidak berani ya memaksimalkan potensinya mereka, akhirnya ya beneran turun gitu. Tapi kalau anak mudanya, orang-orang tuanya juga tetap punya optimisme, saya yakin bukan cuma ikan hias, tapi semua sektor Indonesia ini bakal tetap luar biasa gitu. Oke, jadi itu secara globalnya seperti itu. Tapi secara spesifik saya ingin bahas ikan hias. Di 2022 kita udah tutup dengan luar biasa. Ikan hias semakin populer. Bagaimana di 2023? Saya yakin ikan hias terutama ikan cana akan semakin luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri di Facebook, di sosial media, ikan cana ini awalnya yang suka Indonesia aja. Tapi semakin kesini, semakin kesana yang suka. Jadi Singapura mulai banyak yang suka juga ikan cana. Vietnam, buyer-buyer dan hobis-hobis di Vietnam ini semakin banyak yang menyukai ikan cana. Kita bisa lihat grup-grupnya itu. Terus di China sendiri, tadinya kan sukanya mungkin ikan jenis lain lah, kita nggak usah sebutin namanya. Tapi makin kesini, makin banyak yang mencintai ikan cana. Kenapa sih orang suka ikan cana? Kalau menurut saya ada 3 alasannya gitu. Jadi yang pertama, ikannya ini relatif murah, ya. Jadi harganya ini dibanding ikan-ikan lain tuh relatif murah. 2, peliharanya itu cukup gampang. Gitu, selain peliharanya gampang, peliharanya juga murah karena banyak ikan yang mungkin harga belinya itu tidak seberapa, tapi maintenance fee atau merawatnya itu mahal gitu. Jadi tahu kan, banyak ikan yang udah harganya murah tapi pakannya mahal, biaya equipmentnya mahal dan sebagainya. Kalau ikan cana ini udah belinya relatif murah, peliharanya juga relatif murah, juga tidak ngabisin pakan. Jadi banyak ikan yang udah harganya murah ngabisin pakan lagi, pakannya mahal pula gitu. Ada juga ikan yang memang mahal, pakannya mahal. Kalau ikan cana
harganya murah, tapi pakannya murah juga. Bahkan ikan cana dikasih makan secukupnya aja, paling 1-2 aja udah cukup mereka buat tumbuh, berkembang biak, bahkan ya tumbuh besar dengan sehat gitu. Jadi pakannya murah, harganya murah, pakannya murah. Selain itu juga kompetisinya atau kontesnya itu banyak. Jadi kalau hobi apapun yang bisa tumbuh besar itu yang komunitasnya itu solid. Nah, cana ini termasuk yang komunitas solid, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terus bertumbuh komunitasnya. Dan ini yang harus dijaga. Selama komunitasnya solid, trennya bakal terus naik gitu. Apalagi juga kalau bahas kontes, kalau ikan lain ya, kita bicara arwana atau koi. Ikan orang kaya sama ikan orang biasa-biasa aja, itu jomplang banget kualitasnya. Jomplang banget juga harganya. Tapi di ikan cana, kualitas juara, ikannya orang kaya dan ikannya orang pada umumnya, itu kualitasnya itu nggak terlalu jomplang gitu. Dan kalau di kompetisi, orang yang ada sama orang yang biasa-biasa, orang yang masih berjuang dalam ekonomi, itu tidak ada perbedaan kualitas yang terlalu jauh. Bahkan dalam komunitas, dalam kompetisi, itu segala strata ekonomi bisa melebur. Itu yang sulit didapatkan di ikan lain kan. Ikan lain kan yang ratusan juta sama yang biasa kan jauh sekali, jomplang sekali. Nggak mungkin ikan biasa sama ikan yang luar biasa itu diadu, dikompetisikan, itu nggak mungkin. Tapi kalau di ikan cana bisa teman-teman lihat sendiri gitu. Jadi komunitasnya itu tidak mengenal si kaya dan si miskin. Itu yang luar biasa sih. Jadi ikan cana ini satu ikan yang disukai semua kalangan. Dan ikan yang disukai semua kalangan itu kualitasnya itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi itu kenapa saya yakin bahwa ikan cana akan semakin luar biasa ke depan. Dan selain itu permintaan dari luar negeri juga semakin meningkat gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, dari Vietnam, dari Singapura, dari Filipina, dari Malaysia, permintaan ikan cana ini semakin meningkat. Dan yang bisa ternak, yang bisa budidaya ikan cana ini ya negara Indonesia. Orang Indonesia ini yang dikaruniai bakat untuk breeding ikan gitu. Mereka yang punya kemampuan yang orang luar negeri itu banyak tidak bisa. Selain itu juga alam Indonesia itu luar biasa. Bukan omong kosong, tapi alam Indonesia emang sangat mendukung gitu. Airnya cocok, selain itu yang jelas-jelas bisa dilihat kasat mata, itu iklimnya sangat mendukung. Jadi negara Indonesia itu ada di garis khatulistiwa, di mana ya ikan hiasnya bahasa Inggrisnya tropical fish, tropis gitu. Jadi ya iklimnya itu sangat mendukung untuk bisa ternak ikan gitu. Jadi udah ternaknya luar biasa mendukung di sini. Jadi Indonesia ibaratnya dia punya geographical advantage, dia punya juga competitive advantage, di mana orang-orangnya ini sangat skillful. Satu sisi dari situ. Selain itu dari sisi lain ya, seperti saat ini kita juga ketiban rezeki ya. Jadi ketiban rezeki di mana masyarakat Cina ini dan masyarakat Vietnam pengen banget beli ikan dari India. Tapi sayangnya dari India itu tidak ada penerbangan yang langsung ke Cina gitu. Biasa mereka harus transit dulu. Dan di akhir tahun 2022 ini negara seperti Cina juga lagi ada perang dagang atau apa, saya kurang paham, tapi dia tidak bisa impor langsung secara legal dan resmi ikan cana itu dari India. Cina dan India itu mereka nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa berdagang langsung karena ada terjadi perang dagang gitu ya. Contohnya di Cina tidak boleh pakai WhatsApp, sedangkan di India tidak boleh pakai WeChat. Sementara kita tahu kan yang namanya orang India itu komunikasinya pakai WhatsApp, orang Cina komunikasinya pakai Weixin atau WeChat itu. Mereka tidak bisa berkomunikasi langsung karena di negara masing-masing itu dilarang. Sedangkan di Indonesia kita bisa berkomunikasi pakai WeChat bisa, pakai WhatsApp bisa. Jadi kita bisa menghubungkan. Selain itu juga Indonesia ini bisa jadi hub. Jadi Cina itu nggak bisa impor langsung dari India, tapi India bisa kirim ke Indonesia, lalu dari Indonesia diekspor ke Cina, diekspor ke Vietnam. Dan ini udah banyak terjadi dan sudah umum terjadi.
gitu teman-teman. Jadi potensinya itu luar biasa, terutama di Indonesia. Jadi Indonesia itu menang secara geografis, menang juga secara politis. Jadi Indonesia itu negara yang damai, cinta damai, di mana-mana netral, dan itu yang kita harus syukuri. Bahwa kedepannya juga kita harus jadi bangsa yang tetap seperti itu, membawa damai. Jadi politiknya tidak bergejolak, jadi kita mau cari duit, kita mau dagang juga enak gitu. Jadi Indonesia itu luar biasa gitu. Selain itu juga kita mau bahas tren. Yang namanya tren itu gak terlepas dari harga. Harga itu gak terlepas dari yang namanya supply dan demand gitu. Jadi kalau supply-nya meningkat, demand-nya tetap atau turun, harga pasti turun. Tapi kalau supply-nya turun, demand-nya meningkat, harga pasti meningkat gitu. Kalau demand-nya meningkat, supply-nya meningkat juga, akhirnya ya harga tetap atau kemana nih lebih kuatnya gitu. Kalau dari saya sendiri, harapan saya pasar ikan cana ini dan pasar ikan hias pada umumnya demand-nya meningkat, supply-nya juga meningkat. Itu harapan saya. Apa sih yang meningkatkan supply? Yang meningkatkan supply itu produksi ikan gitu, atau ya impor ikan itu meningkatkan supply. Apa yang menurunkan supply? Nah, ini yang luar biasanya. Jadi kalau ikan lain, supply-nya itu tidak bisa dikontrol karena terlalu mudah di breeding, akhirnya jadi oversupply, tidak bisa terkontrol. Semua orang bisa breeding. Itu kalau ikan lain. Kalau ikan cana, supply-nya itu kebanyakan bergantung pada kebaikan alam, bergantung pada iklim. Contohnya tangkapan alam. Tangkapan alam ya adanya di musim-musim dan waktu-waktu tertentu aja. Lalu kita bahas, cana tapi kan udah ada yang captive breed. Nah, yang captive breed sekalipun, itu ada waktu-waktu tertentu atau ada musim-musimnya. Dia bisa beranak pinak. Dan yang namanya ikan cana, itu tidak bisa breeding sampai 7 kali, 10 kali, tidak bisa seperti pabrik gitu, yang produksi terus. Nggak bisa teman-teman. Jadi yang namanya ikan cana itu, ada waktu-waktu tertentunya aja dia bisa budidaya, dan seperti manusia juga nggak bisa brojol terus-terusan. Paling 2 kali, 3 kali udah mulai menurun tingkat produksinya gitu. Jadi cana ini supply-nya sangat terbatas. Jadi kalau ada yang bilang, oh cana harganya bakal anjlok atau ada waktu-waktu tertentu anjlok, tenang aja, karena ada waktunya dia tidak bisa berproduksi gitu. Jadi nanti supply-nya akan turun dan demand-nya tetap atau naik sekalipun, yaitu nanti akan mendorong harga cana ini akan semakin naik lagi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya juga demand. Apa sih yang buat demand naik? Nah, ini yang saya pengen tekankan. Yang buat demand naik itu kalau komunitas itu kompak. Jadi kalau komunitas kompak, kita semakin solid gitu. Influencer-influencer, YouTuber-YouTuber tetap konsisten mempromosikan cana, itu yang akan buat demand akan cana itu akan terus meningkat. Apa yang buat demand cana semakin meningkat lagi? Ya kontes-kontes, influencer, terus juga permintaan dari luar negeri, ya kan? Tren di luar negeri itu semakin meningkat. Itu yang buat demand akan cana itu semakin meningkat. Lalu saya bahas lagi, apa sih yang buat demand itu turun? Yang buat demand turun itu satu, misalnya komunitasnya tidak kompak, tidak ramah gitu kan. Itu yang buat orang misalnya hobis baru yang bukannya dibimbing biar semakin mencintai cana, malah hobis baru dibully misalnya. Nah, itu yang buat demand menurun. Tapi yang itu pengaruhnya sedikit lah. Yang pengaruh besarnya misalnya ya, kalau ikan cana dilarang misalnya, itu ekstrimnya. Tapi kita berharap ikan cana jangan pernah dilarang gitu, karena emang sangat baik untuk ekonomi dan tidak berbahaya buat lingkungan. Tidak ada alasan untuk melarang ikan cana. Tapi misalnya yang terjadi di ikan lain, misalnya ikan arwana sempat dilarang oleh pemerintah Cina untuk impor, akhirnya demand-nya turun gitu. Atau misalnya ikan predator-predatoran dilarang kan di sini sama pemerintah, itu yang buat demand-nya turun dan trennya juga turun. Tapi demand turun di ikan lain
itu membawa keberkahan buat ikan cana. Gitu kayak saya, tadinya saya kerja ikan A, B, C, D, E, F, G. Tapi karena banyak yang dilarang, nggak bisa kerja ikan tersebut, saya kerja yang aman-aman aja. Ya salah satunya yang aman ya ikan cana. Tidak ada negara atau kita bersyukur Indonesia itu ya masih mendukung sekali ikan cana gitu, dan tidak dilarang dan tidak dikategorikan sebagai ikan berbahaya. Emang tidak berbahaya gitu, memang ini ikan yang aman banget gitu. Jadi itu ya buat demand-nya itu semakin meningkat, semakin orang kenal cana, semakin mengenal, semakin jatuh cinta sama cana. Karena ya selain tidak ada larangannya, ikan cana ini kemana-mana masuk gitu. Kayak kita bangun komunitas Cana X Aquascape, teman-teman bisa bergabung untuk mendukung cana ini bisa semakin populer, ya kan? Tidak banyak ikan yang bisa bersatu bergabung dengan aquascape, gitu kan? Aquascape ini satu hobi yang lagi naik daun, cana satu hobi yang lagi naik daun, kedua hobi yang naik daun ini disatukan dalam Cana X Aquascape, gitu. Jadi pelihara ikan cana dalam aquascape. Sayang ya, tidak semua ikan hias bisa dipelihara dalam aquascape. Kebanyakan ikan hias itu perlu suhu panas. Kebanyakan aquascape perlu suhu dingin. Nah, sedangkan sebagian besar ikan cana itu suitable atau cocok dipelihara di air dingin. Nah, jadi cana dan aquascape ini sangat cocok gitu. Dan juga kebanyakan jenis cana itu tidak ngacak-ngacak aquascape. Jadi setting rapi-rapi aquascape, setting bagus-bagus, tidak merusak gitu. Jadi ya itu luar biasanya cana. Jadi kalau kita balik lagi ke topik, ke depan, masa depan cana seperti apa? Saya bilang luar biasa. Alasannya kenapa? Karena cana ini punya berbagai komponen dan fondasi yang kuat untuk bisa semakin populer, semakin sukses, semakin dicintai oleh masyarakat. Jadi itu aja yang saya pengen sharing. Tetap optimis, tetap semangat pelihara ikan, dan jangan lupa ajak teman-teman untuk juga hobi ikan. Karena hobi ikan ini hobi yang positif, hobi yang sangat bagus gitu, buat anak-anak bagus, buat orang dewasa juga bagus, bahkan buat bayi pun bagus gitu. Ada teman saya yang anaknya tuh susah makan, gadgetan terus, tapi sejak dikenalkan hobi ikan, jadi mau interaksi dengan ikan aja, bukan dengan gadgetan mulu gitu. Dan orang yang mencintai ikan, hobi pelihara ikan, biasanya lebih tanggung jawab, karena sama ikan aja tanggung jawab, apalagi sama hal lain. Cari jodoh orang yang suka ikan. Oke, jadi sekian aja pembahasan pada kali ini. Moga-moga inspiratif, moga-moga membuka wawasan kita. Dan jangan lupa kita ada grup WhatsApp juga. Teman-teman bisa join ke sana. Itu dimana kita update-update harga ikan, update jenis ikan yang akan masuk, update juga cara perawatan ikan. Bisa join di grup WhatsApp Venus Aquatic. Jangan lupa juga kalau cari lampu, nah ini lampu lain. Ini lampu Sibilion. Jadi ini lampu akuarium yang kita import, yang Venus Aquatic datangkan, karena kita rasa ini lampu akuarium yang luar biasa buat ikan kita sehat. Selain itu juga buat ikan kita cantik. Oke teman-teman, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman semua. Tinggalkan komen kalau video ini bermanfaat agar kita semakin semangat juga bikin konten ya. Teman-teman juga kalau suka ikan hias, jangan lupa gabung ke grup WhatsApp kita, di mana saya bakal update terus ikan apa yang datang, harganya berapa, penawaran terbaiknya, cara rawatnya, dan sebagainya. Kalau di sini kan terbatas, tapi kalau di grup WhatsApp kita bisa komunikasi lebih akrab gitu. Kita bisa komunikasi lebih dekat. Oke, jadi itu teman-teman. Jangan lupa juga kalau cari lampu akuarium, carinya lampu akuarium Sibilion. Ini lampu akuarium yang kita import langsung dari China, teknologi Jerman, yang selain membuat ikan kita glowing, lampu Sibilion juga buat ikan kita sehat karena mengandung UV yang membantu pertumbuhan ikan gitu. Kalau teman-teman pelihara tanaman juga, lampu Sibilion ini bagus sekali untuk membuat tanaman kita subur, ikan sehat, tanaman subur gitu. Jadi lampu yang luar biasa dan harganya juga sangat terjangkau. Kalau teman-teman tertarik buat jadi reseller, bisa gabung juga ke grup WhatsApp kita. Oke, itu aja.
ke toko bangunan, beli sekrup. Jangan lupa gabung ke grup Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton juga video Venus Aquatic lainnya. Dadah.